إلا الله لا إله 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 إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Pertama-tama sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat hadir di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Dan juga selawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hasim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fir ibni An-Nada ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas alaihissalam ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'an ibni Adnan wa ibni Ismail alaihissalam ibni Ibrahim alaihissalam, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, yang mana yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam gelap kegelapan ke alam yang terang benderang, dengan kata lainnya min dhulumati ila nur, yang sama-sama kita muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda rohani kita Maulana al-Murabbina wa Mursyidina al-Arif billah Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi bin Abuya Syekh Haji Muhammad Mudawali Al-Khalidi. Semoga Abuya diberi kesehatan, umur panjang, dan dibantu perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Wali Kepri dan juga Wali Belakang Padang, Pak Lurah, yang alhamdulillah tadi baru sama-sama kita menyaksikan bahwasannya terpilih Pak Lurah. Pada zahir memang kita yang menunjuk, tapi ini tidak terlepas dari keberkahan daripada mursyid kita.
seorang mursyid yang kamil mukamil. Dia tahu batin murid-muridnya. Dia tahu apa yang ada dalam isi hati murid-muridnya. Maka suatu anugerah yang paling besar dalam hidup kita apabila Allah memberi kesempatan untuk kita bermursyid, mendapatkan mursyid yang kamil mukamil. Dan tak lupa penghormatan kami kepada guru kami Bapak Imam Ahmad Nur Ihsan. Sungguh sangat luar biasa nama Bapak Imam kita. Inilah yang diangkat oleh Abuya kita. Bagaimana kita bisa menjadi seorang umat Ahmad atau Muhammad, cahaya bahkan ihsan. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Alhamdulillah dengan ditunjuknya Bapak Imam sebagai Dewan Pakar Dewan Pakar Tauhid Tasawuf di belakang padang. Mudah-mudahan bertambah-tambah pula lah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga penghormatan kami kepada senior kami yang selalu memberi ilmu pelajaran kepada kami, yaitu guru kita Ustaz Abdul Syukur. Terima kasih Ustaz. Ini kami melatih-latih untuk menyampaikan apa-apa yang telah diajarkan oleh mursyid kita. Dan juga kepada bapak-bapak, kaum ibu-ibu, Ustaz M. Rizal Ketua Khadam dan seluruh yang telah berhadir pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi Wali Kepri telah menjelaskan apa itu majlis pengkajian Tauhid Tasawuf. Alhamdulillah. Dan apa yang diangkat dalam majlis pengkajian Tauhid Tasawuf Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Abuya juga menggagas yang namanya zikir ratib seribe atau zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena zikir ini adalah kendaraan agar hudur hati kita kepada Allah. Jadi dalam majlis pengkajian Tauhid Tasawuf ini kita digalakkan untuk selalu mengingat Allah. Bahkan seperti yang ketua kita sampaikan beberapa hari yang lalu, kami duduk-duduk di kedai kopi minum teh tarik, sudah sampai membicarakan zikir nafas ketua ya. Nah, itu juga yang dimaksud oleh Abuya kita. Bagaimana setiap naik turun nafas kita tidak lalai daripada kita mengingat Allah. Hati kita terpaut kepada Allah. Karena nafas yang lalai mengingat Allah itu dikira mati, Bapak. Nafas yang lalai mengingat Allah dikira mati. Sedangkan kita masih berjalan di muka bumi ini, tapi kalau lalai kita daripada mengingat Allah, kita dikatakan mati. Dalam pagi yang berbahagia ini, di sini di hadapan kita ada makalah dari Yang Mulia Mursyid kita Abuya
yang berjudul Aqidah atau Hakikat. Akidah ialah beriman kepada Allah dan Rasul dan apa yang disampaikan oleh keduanya sesuai dengan ucapan amantu billahi wa bima qala Allah, amantu bir rasuli wa bima qala rasul. Aku beriman kepada Allah dan apa yang disampaikan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasul dan apa yang disampaikan oleh Rasul. Akidah ini merupakan ajaran syariat. Kita wajib untuk mengetahui dan menetapkannya di dalam batin kita. Maka orang yang tidak berakidah belum sah Islamnya, sebab belum ada iman di dalam batinnya, dan ibadah-ibadah yang mereka lakukan dan lainnya tidak dianggap sah menurut ajaran Islam. Orang pintar mengatakan la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah melainkan setelah mengenal ma'bud atau sifat-sifatnya. Fardu ain di atas setiap mukallaf untuk mengetahui dan menetapkan akidah di dalam batinnya, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun hakikat ialah dari ajaran tasawuf atau tarikat. Hakikat ialah menyaksikan Allah pada sekalian yang maujud, sehingga hilang yang sekalian yang maujud itu oleh pantulan keberadaan wujud Allah pada dirinya dan alam semesta. Maka hakikat ini adalah untuk mengokohkan akidah atau keimanan, dan ajaran hakikat ini ialah untuk menghilangkan syirik yang tersembunyi dalam batin si hamba dari pengaruh dan perbudakan selain Allah, sehingga hamba ini merdeka dari alam makhluk dunia yang selalu menguasai batin si hamba untuk menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat merdeka dari perbudakan alam untuk menjadi budak Allah semata-mata. Pada permulaannya kita harus dapat berakidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan hukum syarak yang digagas oleh Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur Maturidi untuk menghilangkan syirik jali dan menjadikan kita sebagai hamba Allah. Akan tetapi kita belum dapat menjadi hamba Allah yang baik, sebab kita belum dapat menghilangkan sifat-sifat nafsu amarah dan lawamah untuk mencapai nafsu mutmainnah. Maka perlu bagi kita untuk berhakikat agar terlihat keberadaan Allah pada diri kita dan alam semesta. Tidak terganggu batin kita oleh mencintai dunia dan keinginan terhadap dunia, sehingga kita lalai dari mengingat Allah. Dari itu, supaya dapat dimaklumi bahawa tidak ada pertentangan antara akidah dan hakikat, sebab akidah ini berdasarkan kepada iman untuk mensahkan Islam, dan hakikat ialah untuk memperbagus iman atau menghilangkan kesyirikan dalam batin kita, agar kita dapat bernafsu mutmainnah serta berakhlak yang bagus, berhubungan baik dengan Allah dan dengan hamba-hambanya. Maka kita tidak boleh hanya sekedar berakidah saja, sebab kesombongan dan kedengkian penyebab amal-amal baik kita tidak diterima Allah tidak dapat diatasi dengan akidah dengan dasar iman.
akan tetapi dapat dihilangkan dengan hakikat, dengan dasar tasawuf dan kesufian, untuk menghilangkan hudud dan wujud dalam batin kita. Wahai tengku-tengku sekalian yang ada di Aceh, jangan hanya sekedar membicarakan akidah ahli sunnah saja, akan tetapi harus ditambah untuk membicarakan hakikat dengan dasar ketasawufan dan kesufian, supaya agama kita kuat dan bercahaya zahir dan batin. Wallahu a'lam bisawab. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Darussalam, 19 Januari 2022. Jadi dalam isi makalah tadi jelas bahwasanya ajaran tauhid tasawuf yang dibawa oleh mursyid kita Abuya tidak bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti Imam Abu Mansur Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, mengkaji, mempelajari sifat-sifat Allah, baik yang mustahil, yang wajib, yang harus. Begitu juga dengan sifat Nabi, yang mustahil, yang wajib dan yang harus. Atau sering kita mengenal dengan tauhid akidah, i'tikad 50. Jadi dalam sifat-sifat Allah yang 20 itu Pak, itu Allah menitipkan 7 sifatnya kepada kita. Sifat ma'ani, ya saya, yaitu sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Ketujuh sifat ini tidak pernah tidak kita gunakan satu detik pun. Sebagaimana sifat hayat, sifat hidup yang Allah berikan kepada kita. Suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kemana kita membawa hidup kita. Apakah hanya kita habiskan untuk kehidupan yang fana ini, kehidupan dunia ini, atau kita menuju kepada Allah? Apa saja yang kita lakukan, kita kasat, kita niatkan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah tauhid sifat 20 ini bagaimana bukan hanya menjadi hafalan. Abuya mengajak kita bagaimana itu masuk ke dalam batin kita. Karena untuk kita mengenal Allah ini dengan akal kita berdapat, atau dengan ilmu, dalil akli dan nakli. Tapi untuk kita bisa dekat dengan Allah dengan hati, atau dengan kita menjalani, mempelajari ilmu tasawuf, untuk kita dapat bersama Allah dengan ruh dan sir. Inilah ilmu kesufian. Maka Abuya jelas mengajak umat, mengajak kita semua ini untuk hudur hati kita kepada Allah, untuk hudur hati kita kepada Allah. Karena banyaknya di dalam hati kita selain Allah.
dunia. Kata Nabi, hubbud dunya ra'sun kulli khati'atin. Cinta dunia induk segala kerosakan. Maka Abuya mengajak, menggagas zikir ratib 1000 ini senantiasa kita mengingat kepada Allah agar hilang rasa cinta dunia kita, hanya semata-mata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada dunia pada kita. Nah, dunia tetap ada. Seperti kisah Imam As-Sajili, ketika ada orang yang mengatakan, wahai Imam, engkau berbicara tentang zuhud, tetapi kehidupanmu sangat mewah. Lalu sang imam tadi mengajak orang yang mengatakan tadi, dia meminta segelas air. Engkau lihat air ini, jangan sampai tumpah. Lalu berkeliling tempat tinggal daripada Imam As-Sajili. Setelah sampai, lalu ditanya oleh Imam As-Sajili, apa yang kamu lihat? Saya tidak melihat apa-apa wahai Syekh. Saya fokus kepada air tadi, jangan sampai tumpah. Padahal di situ banyak harta-harta daripada Imam As-Sajili. Maka kata Imam As-Sajili, begitulah hatiku memandang Allah. Jadi dunia ini cukup dalam genggaman, jangan kita masukkan ke dalam hati. Tapi mungkin sudah terlanjur Ustaz ya. Sebelum kita mengaji tauhid tasawuf ini mungkin sudah terlanjur. Maka sudah terlanjur kita masukkan ke dalam hati. Maka oleh mursyid kita mengajak untuk kita senantiasa membersihkan hati kita, mengeluarkan sifat-sifat nafsu yang jelek dengan jalan banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak kita berzikir ratib 1000 la ilaha illallah. InsyaAllah ini dapat memperbaharui iman kita dan dapat mengeluarkan sifat-sifat nafsu yang jelek. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengingat waktu kita sedikit lagi, jadi kita cukupkan dulu. Apa langsung berzikir kembali? Ada yang mau sampaikan itu sampai berapa tahun? Masih banyak. Sekarang berarti sebentar lagi kita masuk dalam berzikir. Sebelumnya, dalam tarikat Naqsabandi ada dasar-dasar tarikat. Untuk mengamalkan 11 kalimat Parsi, 8 diantaranya dari Hadrat Syekh Abdul Khaliq Guzdawani, 3 lainnya dari Syekh Muhammad Bahar